Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pedang yang ditempa Master Lu memilih Mu Yingying sebagai pemiliknya dan diberi nama Frostno, pedang putih dingin yang sangat kuat. Sedangkan Ventian dan kelompoknya menyadari bahwa istana bawah tanah menyimpan rahasia besar milik Raja Xuanling yang dahulu merebut wilayah itu setelah memusnahkan klan Tianmu. Di lantai keempat yang misterius, mereka menemukan sungai besar dan air terjun raksasa. Sementara di balik air terjun tersembunyi tempat tinggal rahasia. Di tempat tersembunyi itu terdapat Putri Xuan Muking yang tampaknya dipenjara atau disembunyikan oleh Raja Xuanling. Dia hidup lemah dan putus asa sambil memegang lukisan masa lalunya. Pada saat ini, suasana di dalam sebuah bangunan bambu yang tersembunyi di balik air terjun tiba-tiba terpecah oleh suara ketukan pelan. 3 ketukan terdengar di pintu. Tak lama kemudian sosok-sosok muncul di luar bangunan bambu itu. Di dalam ruangan, seorang pelayan wanita tampak kebingungan. Putri Xuan Muking masih belum meminum obatnya. Namun ketika pria itu datang, pelayan tersebut langsung merasa lega dan segera membuka pintu. Pria itu masuk dengan tenang, lalu mengambil ramuan obat dari tangan pelayan. Dia berkata dengan lembut menyuruh pelayan bernama Xiao King untuk beristirahat dan meninggalkan ruangan. Setelah memberi hormat, pelayan itu pun pergi. Bangunan bambu ini berada di tempat yang sangat tersembunyi, tepat di balik derasnya air terjun. Hampir tidak ada orang yang mengetahui tempat ini. Dan selama lebih dari 20 tahun, hanya satu orang yang tinggal di sana. Dia adalah Putri Xuan Muking. Setelah pelayan pergi, pria yang datang itu melangkah mendekat dan memanggil dengan pelan. Namun tiba-tiba Xuan Muking berdiri dengan wajah pucat dan penuh amarah. Dia menatap pria itu dan berkata dengan kesal. Dia memanggil 2 nama, Xuan Yin dan Xuan Yang, lalu menuntut jawaban. Kapan mereka berdua akan membiarkannya keluar dari tempat ini? Xuan Yin dan Xuan Yang adalah 2 bersaudara yang menjaga tempat ini. Walaupun mereka bukan bagian dari keluarga kerajaan Xuanling, kehidupan mereka pernah diselamatkan oleh Raja Xuanling saat mereka hampir mati. Sejak saat itu mereka berdua mengabdi sepenuhnya kepada sang raja. Mereka ditugaskan menjaga lantai keempat istana bawah tanah, sekaligus melindungi Putri Xuan Muking. Xuan Yin, sang kakak, memiliki kekuatan Dodi Bintang 9 tahap menengah. Sedangkan Xuan Yang, sang adik, telah mencapai Dodi Bintang 8 tingkat sempurna. Hanya selangkah lagi menuju tingkat 9. Orang yang datang saat ini adalah Xuan Yang. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia mencoba menenangkan sang putri. Namun Xuan Muking sudah lama menahan emosi di dalam hatinya. Dia berkata bahwa penyakit yang dideritanya sekarang semuanya disebabkan oleh seseorang. Dan jika benar-benar ingin menyembuhkannya, maka dia harus pergi menemui orang itu. Saat mengatakan hal itu, mata Xuan Muking mulai berkaca-kaca. Di dalam pikirannya terlintas bayangan seorang pria kuat yang sedang memeluk 2 gadis kecil. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia tidak ingin berada di sisi anaknya? Xuan Yang kemudian menjelaskan dengan pelan. Semua yang terjadi sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan Raja Xuanling. Dulu, ketika Xuan Muking melahirkan, sang raja terpaksa menyebarkan kabar bahwa dia meninggal saat persalinan. Semuanya dilakukan demi menipu dunia luar, terutama pavilion pembakaran dupa. Mendengar hal itu, Xuan Muking hanya bisa menghela nafas. Dia tahu jika pria itu benar-benar mendengar kabar kematiannya, betapa hancurnya hati pria tersebut. Pria yang dimaksud itu adalah Li Mengseng, pemimpin pavilion pembakaran dupa saat ini. Saat Xuan Muking melahirkan putrinya Lin Xuang, Li Mengseng tidak berada di sisinya karena sedang menjalankan misi penting. Ketika dia kembali, yang dia lihat hanyalah bayi Ling Xuan dan tubuh Xuan Muking yang dianggap telah meninggal. Meskipun di dalam hatinya Li Mengseng tidak pernah sepenuhnya percaya, namun bukti di hadapannya membuatnya tak punya pilihan selain menerima kenyataan itu. Xuan Yang kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya. Saat melahirkan, tubuh Xuan Muking telah disusupi oleh benda terkutuk dari ras jahat. Karena itulah Raja Xuanling memutuskan untuk menyembunyikan keberadaannya demi keselamatannya. Terlebih lagi, Li Mengseng sangat membenci kekuatan jahat. Jika dia mengetahui bahwa Xuan Muking telah terinfeksi kekuatan itu, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Xuan Muking akhirnya mengangguk pelan. Dia tahu pria itu memang keras kepala sejak dahulu. Tanpa sadar, dia mengusap dahinya. Dan saat itulah sebuah bekas luka berwarna darah perlahan muncul di dahinya. Dari luka itu memancar aura yang sangat jahat. Aura tersebut bukan seperti energi hantu biasa, melainkan aura yang berasal dari ras asing yang sangat mengerikan. Jika Sean berada di sini, dia pasti langsung mengenalinya. Itu adalah kutukan darah dari klan Iblis Darah. Tak lama kemudian, Xuan Yang menyampaikan pesan penting. Raja Xuanling ingin bertemu dengan sang putri. Mendengar itu, Xuan Muking langsung terkejut. Lebih dari 20 tahun yang lalu, bahkan Raja Xuanling sendiri tidak mampu menghapus kutukan darah itu dari tubuhnya. Karena itulah dia memilih memalsukan kematian adiknya.
Namun sekarang ada kemungkinan bahwa pertemuan ini berkaitan dengan cara menghilangkan kutukan darah tersebut. Diduga kuat bahwa kerjasama Raja Suwaling dengan ras jahat dari luar selama ini bertujuan untuk menemukan cara menghapus kutukan itu. Kutukan darah memang bisa memberikan kekuatan besar. Namun sebagai gantinya, perlahan-lahan ia menggerogoti kesadaran manusia dan mengubah mereka menjadi alat pembunuh bagi ras jahat. Jika kutukan itu bisa dihapus, maka Swan Muking akhirnya bisa bebas. Dia juga bisa bertemu kembali dengan pria yang dicintainya dan putrinya. Memikirkan hal itu saja sudah membuat wajahnya yang pucat kembali dipenuhi senyum. Tanpa ragu dia segera meminum ramuan obatnya dan berjalan keluar dari bangunan bambu. Swan Yang pun langsung mengikuti di belakangnya. Namun di dalam hatinya Swan Yang masih merasa khawatir. Menurut informasi yang diterima kakaknya, ada sekelompok orang yang sedang mencari tempat ini. Dan salah satu dari mereka sangat mirip dengan Li Mengseng. Karena itulah Swan Yang sempat mengeluarkan energi pelindung untuk melindungi sang putri. Namun Swan Muking langsung memarahinya. Selama lebih dari 20 tahun dia hidup terkurung di dalam bangunan bambu itu. Sekarang, ketika akhirnya dia memiliki kesempatan keluar dan merasakan udara bebas, dia tidak ingin dihalangi lagi. Swan Yang pun hanya bisa mengalah. Sementara itu di atas air terjun raksasa, Ventian dan rombongannya sedang melayang di udara, berusaha menemukan pintu masuk tersembunyi. Namun hingga sekarang mereka belum menemukan apapun. Air terjun ini terasa sangat aneh dan seolah menyembunyikan rahasia yang tidak bisa ditembus. Akhirnya Li Mengseng memutuskan untuk turun sendiri dan memeriksanya. Dia perlahan turun menembus derasnya air terjun. Namun ketika dia baru mencapai pertengahan, tiba-tiba sebuah suara kesal terdengar dari bawah sungai. Swan Yin mengumpat. Dia kesal karena Swan Yang justru membawa sang putri keluar melalui pintu depan. Dan pada saat yang sama, Li Mengseng tiba-tiba berhenti di tengah air terjun. Tatapannya tertuju pada sebuah arus air yang aneh di tengah derasnya air terjun. Seolah-olah sesuatu akan segera muncul dari sana. Di atas air terjun raksasa, rombongan Feng Tian masih berdiri mengamati situasi. Mereka melihat Li Mengseng perlahan turun menyusuri derasnya aliran air. Salah satu tetua yang berada di sana akhirnya bertanya dengan sedikit khawatir, apakah Li Mengseng akan baik-baik saja? Ventian hanya menatap ke arah bawah air terjun dengan serius. Menurutnya seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Namun semua orang tetap memusatkan perhatian mereka pada sosok Li Mengseng, berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat itu Su Jin tiba-tiba berbicara. Dia mengatakan bahwa di antara mereka semua, baik dari segi bakat maupun temperamen, Li Mengseng mungkin adalah yang terbaik. Jika bukan karena berbagai masalah yang menimpanya selama ini, kekuatan Li Mengseng kemungkinan sudah jauh melampaui mereka. Saat ini saja kekuatan Li Mengseng telah mencapai puncak Dodi. Bahkan banyak orang percaya bahwa jika bukan karena urusan Swan Muking, mungkin dia sudah lama melangkah ke tingkat setengah dosian, bahkan mungkin menjadi dosian sejati. Setelah percakapan itu, semua orang kembali terdiam. Namun mereka tidak hanya menunggu. Mereka mulai berkeliling di sekitar air terjun, mencoba menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu di tengah derasnya air terjun, Li Mengseng berlalu mendekat ke sebuah bagian aliran air yang terasa berbeda dari tempat lain. Dia mengerutkan kening. Air terjun di tempat ini terasa sangat aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dengan penuh rasa penasaran, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh aliran air tersebut. Namun saat telapak tangannya bersentuhan dengan air, sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul dari dalam arus air. Bahkan bagi Li Mengseng yang berada di puncak kekuatan Dodi, tekanan itu tetap terasa cukup kuat. Meski begitu, dia tetap mengerahkan kekuatan untuk menyelidiki tempat tersebut. Tak lama kemudian, sebuah dugaan muncul di benaknya. Tempat ini kemungkinan besar adalah pintu masuk rahasia di balik air terjun. Lebih aneh lagi, dari dalam sana dia merasakan aura yang sangat familiar. Aura itu membuat jantungnya berdebar. Aura tersebut terasa begitu dekat dengan dirinya. Awalnya dia mengira itu mungkin berasal dari salah satu dari dua putrinya. Namun dia segera menyadari bahwa kedua putrinya tidak mungkin berada di tempat ini. Lalu, aura siapakah itu? Di sisi lain, di dasar sungai, Swan Yin yang sedang bersembunyi langsung menyadari bahwa Li Mengseng hampir menemukan rahasia di balik air terjun. Wajahnya menjadi serius. Jika dibiarkan terus seperti ini, Li Mengseng pasti akan menemukan tempat persembunyian sang putri. Walaupun kekuatan orang-orang yang datang ini sangat menakutkan, demi keselamatan putri Swan Muking, dia tidak punya pilihan selain bertindak. Saat Li Mengseng hendak menerobos masuk ke dalam air terjun, tiba-tiba sebuah arus air yang kuat menyembur keluar dan menyerangnya. Namun bagi Li Mengseng, serangan seperti itu sama sekali bukan ancaman. Dia hanya mengibaskan lengan bajunya dan serangan itu langsung menghilang seketika. Mata Li Mengseng langsung menjadi tajam. Dengan suara keras dia berteriak, "Siapa yang berani menyerangku?" Dan dia memerintahkan orang itu untuk segera keluar. Namun Swan Yin tidak muncul. Dia tetap bersembunyi di balik air terjun dan hanya berbicara dari dalam kegelapan. Dia memperingatkan Li Mengseng untuk segera pergi. Tempat di balik air terjun itu adalah tempat terlarang. Siapapun yang mencoba masuk hanya akan menemui kematian.
Mendengar ancaman itu, Lim Eng Seng justru tersenyum dingin. Dia berkata bahwa belum tentu siapa yang akan mati. Semakin keras tempat ini dijaga, semakin dia yakin bahwa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Dan karena itu, dia justru semakin ingin masuk. Tanpa memberi Suan Yin kesempatan untuk bereaksi, Lim Eng Seng langsung mengangkat tangannya. Kekuatan hitam dan putih dari energi kehidupan dan kematian muncul di telapak tangannya. Kemudian dia melancarkan serangan ke arah air terjun. Serangan itu menciptakan gelombang besar yang mengguncang seluruh area. Kekuatan mengerikan tersebut bahkan cukup untuk melukai Dodi Bintang 8 dengan serius. Di atas air terjun, Ventian dan yang lain langsung merasakan getaran pertempuran itu. Mereka segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di bawah sana. Tanpa ragu mereka langsung bergerak menuju dasar air terjun. Di sisi lain, Suan Yin yang bersembunyi juga merasakan betapa menakutkannya kekuatan Lim Eng Seng. Serangan tadi sebenarnya hanyalah peringatan. Jika Lim Eng Seng benar-benar ingin membunuhnya, Suan Yin tahu dia mungkin sudah mati sejak tadi. Lim Eng Seng pun kembali berbicara. Dia mengatakan bahwa lawannya tidak mungkin mengalahkannya, jadi lebih baik mundur dan tidak menghalangi jalannya. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti siapapun. Dia hanya ingin masuk ke dalam untuk memastikan sesuatu. Namun Suan Yin tidak mundur. Di wajahnya terlihat tekad yang kuat. Walaupun dia tahu dirinya bukan lawan Lim Eng Seng, demi melindungi sang putri, dia tetap akan bertarung. Kekuatan kehidupan dan kematian mulai berkumpul di tubuhnya. Walaupun kekuatan kematian dalam energinya masih lemah, tanda bahwa ia baru saja mencapai tingkat Dodi Bintang 9. Dia tetap melancarkan serangan. Dengan kekuatan penuh, Suan Yin langsung menyerang Lim Eng Seng yang hendak memasuki air terjun. Namun tepat saat Lim Eng Seng bersiap membalas serangan itu, tiba-tiba sebuah suara wanita yang lembut namun tegas terdengar dari balik air terjun. Suara itu memerintahkan mereka untuk berhenti. Dan pada saat suara itu terdengar, jantung Lim Eng Seng langsung berdegup keras. Dia perlahan menoleh ke arah air terjun. Di sana, sebuah sosok wanita perlahan muncul. Dia mengenakan pakaian sederhana dengan hiasan emas di tepinya. Wajahnya sangat pucat dan di sudut matanya terlihat air mata yang berkilau. Wajah itu, wajah yang sama persis dengan sosok yang selalu ia rindukan selama bertahun-tahun. Lim Eng Seng langsung terdiam. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dengan suara yang bergetar, dia akhirnya memanggil satu nama. King Lim Eng Seng menatap sosok wanita di hadapannya dengan mata yang tidak percaya. Dengan suara yang bergetar, dia berbisik pelan. Apakah itu benar-benar King Apakah ini bukan hanya ilusi? Dia bahkan tidak pernah menyangka bahwa dalam hidupnya dia masih bisa bertemu kembali dengan wanita yang selalu dia rindukan selama bertahun-tahun. Saat itu Lim Eng Seng benar-benar melupakan segalanya. Dia bahkan lupa bahwa beberapa saat yang lalu dia masih berada di tengah pertempuran. Di sudut mulutnya muncul senyum pahit. Karena sosok yang berdiri di balik air terjun itu benar-benar adalah orang yang selama ini selalu dia pikirkan. Namun di saat yang sama wajah Suan Muking justru berubah pucat. Dia sangat terkejut melihat Lim Eng Seng tiba-tiba muncul di hadapannya. Belum sempat dia menjelaskan apapun, sebuah bayangan serangan yang mengerikan tiba-tiba meluncur menuju Lim Eng Seng. Serangan itu berasal dari Suan Yin yang masih mengira bahwa Lim Eng Seng adalah musuh yang mencoba menerobos masuk. Suan Muking langsung panik. Dia berteriak keras, mencoba menghentikan serangan itu. Namun semuanya sudah terlambat. Suan Yin juga sudah terlambat untuk menarik kembali serangannya. Serangan kuat itu pun langsung menghantam tubuh Lim Eng Seng. Saat itu Lim Eng Seng bahkan tidak memasang pertahanan sedikit pun, karena seluruh pikirannya hanya tertuju pada wanita di hadapannya. Dalam sekejap darah segar langsung menyembur dari mulutnya. Nafasnya juga sedikit melemah akibat serangan itu. Melihat hal itu, Suan Muking langsung bergegas menghampirinya. Dia memeluk Lim Eng Seng dengan panik sambil memarahinya dengan nada penuh khawatir. Mengapa pria itu begitu bodoh, bahkan tidak berusaha menghindar? Lim Eng Seng masih tampak tidak percaya. Dia mendengar suara yang begitu familiar. Dia merasakan hangatnya pelukan yang sudah lama hilang. Dengan suara lirih, dia berkata, apakah ini benar-benar bukan mimpi? Rasa sakit di tubuhnya dan kehangatan di pelukan wanita itu membuatnya semakin yakin bahwa semua ini nyata. Di wajah pucat Suan Muking muncul ekspresi bahagia. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi rasa bersalah. Dia berkata pelan bahwa selama bertahun-tahun ini, Lim Eng Seng pasti sudah sangat menderita. Lim Eng Seng menatapnya dengan mata yang bergetar. Dia bertanya kemana Suan Muking pergi selama ini. Dia mengakui bahwa selama bertahun-tahun dia mencari wanita itu tanpa henti. Sementara itu Suan Muking hanya terdiam, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi tidak tahu harus memulainya dari mana. Tak lama kemudian, Ventian dan rombongannya juga tiba di tempat itu. Ketika mereka melihat Suan Muking dan Lim Eng Seng saling berpelukan, mereka langsung tersenyum lega. Namun Ventian segera menyadari sesuatu yang aneh. Aura di tubuh Suan Muking terasa sangat berbeda. Bahkan Su Jin juga langsung merasakan hal yang sama.
Dia mengatakan bahwa aura di tubuh wanita itu tampaknya memiliki jejak ras asing. Mendengar perkataan itu, Lim Eng Seng langsung marah. Dia menegur Sujin dengan keras. Baginya, setelah sekian lama akhirnya dia bisa menemukan istrinya kembali. Dia tidak ingin ada yang berbicara sembarangan tentang dirinya. Namun tanpa sengaja, kata-kata Sujin tetap terdengar oleh Swan Muking. Dengan wajah tenang, dia menatap Lim Eng Seng. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan Sujin sebenarnya benar. Di tubuhnya memang ada sesuatu. Mendengar itu, tubuh Lim Eng Seng langsung bergetar. Dia menatap Swan Muking dengan tatapan tidak percaya. Di sisi lain, Swan Yin dan Swan Yang yang masih bersembunyi juga memperhatikan situasi ini dengan serius. Mereka tahu bahwa kekuatan Lim Eng Seng sekarang telah mencapai puncak dodi. Jika Lim Eng Seng benar-benar ingin membawa Swan Muking pergi, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Namun mereka juga khawatir. Karena jika Lim Eng Seng mengetahui apa yang sebenarnya ada di tubuh sang putri, mereka takut konsekuensinya akan sangat buruk. Bagi mereka, Swan Muking adalah korban. Ketika dia melahirkan dahulu, tubuhnya tanpa sengaja disusupi oleh kekuatan dari ras jahat luar wilayah. Itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Sementara itu, Fentian juga mendekati Lim Eng Seng. Dia tahu betul masa lalu pria ini. Orang tua Lim Eng Seng dulu tewas di tangan ras jahat luar wilayah. Karena itulah kebencian Lim Eng Seng terhadap ras itu sangat dalam. Lim Eng Seng menutup matanya sejenak. Di dalam hatinya terlihat jelas pergulatan yang sangat berat. Namun Swan Muking justru berbicara terlebih dahulu. Dengan suara tenang, dia mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa Lim Eng Seng menerima dirinya. Dia hanya ingin tahu satu hal. Apakah kedua putri mereka baik-baik saja? Saat mengatakan itu, rasa sakit di hatinya terasa seperti disayat pisau. Namun dia tetap menahannya. Melihat keadaan itu, semua orang terdiam. Beberapa saat kemudian, Lim Eng Seng akhirnya membuka matanya. Di dalam matanya muncul cahaya ketegasan. Keraguan yang tadi terlihat di wajahnya perlahan menghilang. Sebagai gantinya muncul ekspresi kebahagiaan yang luar biasa. Dia langsung memeluk Swan Muking dengan erat. Dengan suara lembut dia berkata, "King selamat datang kembali di rumah." Mendengar kata-kata itu, mata Swan Muking langsung memerah. Dia tahu betapa besar kebencian Lim Eng Seng terhadap ras asing. Karena itulah selama ini dia tidak pernah berani mengatakan kebenaran. Dia bahkan memilih memalsukan kematiannya saat melahirkan. Dia takut jika Lim Eng Seng mengetahui bahwa tubuhnya telah terkontaminasi oleh kekuatan ras asing, maka hidupnya akan berakhir di tangan orang yang ia cintai sendiri. Namun sekarang dia menyadari bahwa dirinya tidak salah memilih orang. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Dia menangis di pelukan Lim Eng Seng. Dia mengaku bahwa dia sangat takut. Dia takut bahwa pria itu akan membencinya. Namun Lim Eng Seng hanya tersenyum. Dia berkata bahwa memang benar rahasia luar wilayah sangatlah keji. Namun baginya sekarang, dia memiliki dua putri. Dan wanita yang melahirkan mereka telah kembali. Lain tidak lagi penting. Mendengar kata-kata itu, Fentian dan yang lainnya hanya bisa tersenyum lega. Dahulu ketika kabar kematian Swan Muking tersebar, Lim Eng Seng hampir hancur karena kesedihan. Jika bukan karena dua putrinya yang harus dia besarkan, mungkin dia sudah lama mengakhiri hidupnya. Setelah suasana sedikit tenang, Lim Eng Seng akhirnya menanyakan satu hal. Apa sebenarnya yang terjadi dengan aura asing di tubuh Swan Muking? Mendengar pertanyaan itu, Swan Muking tersenyum tipis. Perlahan dia menyingkirkan rambut yang menutupi dahinya. Dan saat itulah semua orang melihatnya. Di dahinya terdapat bekas luka darah yang mengerikan. Melihat tanda itu, wajah Fentian langsung berubah serius. Dia langsung mengenalinya. Itu adalah kutukan darah tingkat keempat. Aura jahat dari kutukan itu langsung membuat suasana menjadi tegang. Sementara itu, Swan dan Swan Yang yang menyadari bahwa kekuatan Fentian ternyata berada di tingkat dosian langsung mundur dengan cepat. Mereka tahu bahwa situasi di tempat ini sudah berada di luar kendali mereka. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang adalah segera melaporkan semuanya kepada Raja Xuanling. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.